Allahumma la sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Baik, insyaallah hari ini kita murajaah sebentar ya. Kemarin apa-apa yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita. Semoga Allah nilai ini semua dengan amal soleh, dengan ibadah yang diganjar dengan pahala ya. Kemudian Ana mengucapkan selamat menyambut 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita beramal soleh dan beribadah di dalamnya. Dan kita mohon kepada Allah taufik untuk mengerjakan amal soleh tersebut. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan umat yang mengikuti beliau ini. Baik, insya Allah, Ana mulai ya. Mahat. Ana mulai dengan kita murojaah dulu ya, bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini cukup kecil, lingkup kecilnya kita belajar ada ilmu nahwu dan ilmu sorof ya untuk pemula yang wajib dipelajari. Kalau ilmu nahwu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat akhir al-kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kata. Contohnya Muhammadun. Nah, Muhammadun ini bisa berubah menjadi Muhammadan, Muhammadin. Kemudian kalau ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimatnya. Ya, perubahan bentuk kalimatnya. Contohnya di sini ada doroba. Doroba itu kalau ditasrif bisa berubah menjadi duriba, yadribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan, dan sebagainya. Kemudian dalam bahasa Arab narasinya seperti ini ya. Ada unsur penyusunnya, yakni ada al-harfu atau huruf, kemudian al-kalimatu atau kata-kata atau kata, dan kemudian ada al-jumlatul mufidatu. Ya, huruf di sini menyusun sebuah kalimat. Ya, di sini kita gunakan kalimat ini dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia maksudnya adalah kata. Kemudian dari kumpulan kalimat ini maka akan menyusun jumlah. Ya, jumlah. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, jumlah adalah kalimat sempurna. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita kemarin belajar tentang al-harfu. Al-harfu itu dibagi menjadi dua, yakni huruf hijai, ya, huruf hijai ya, yakni dari alif, ba, ta, sa, jim sampai dengan ya. Nah, itu adalah huruf hijaiyah atau abjadiyah. Kemudian yang kedua ada huruful ma'ani, huruf yang memiliki makna. Contohnya diantaranya ada wa, summa, fa, ka, bi, ila. Nah, di sini ini adalah huruf ma'ani. Satu huruf tapi dia memiliki makna. Maka di sini dia disebut sebagai kalimah kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita kata, ya, jangan bingung. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke al-kalimah atau kata. Kalimah ini unsur penyusunnya ada tiga, yakni harfun, wa ismun, wa fi'lun. Huruf, kemudian ismun, yakni kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Ya, kalau isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il itu adalah kata kerja dan dia berkaitan dengan waktu. Ini singkatnya. Kemudian kalau huruf di sini yang dimaksud dalam kalimat, apa namanya unsur penyusun kata atau kalimat itu adalah huruf ma'ani, huruf yang memiliki arti, bukan lagi alif ba ta sa jim, bukan, tapi sudah huruf yang memiliki makna, yakni huruf al-ma'ani. Contohnya tadi wa, summa, fa, ka, bi ya, ini semua huruf yang memiliki makna walaupun terdiri dari satu kata. Wow artinya wa artinya dan, kemudian summa, fa maka,
ka seperti bi dengan. Kita lanjutkan ke ismun atau isim. Di sini contohnya adalah kitabun, kolamun, madrasatun, ya. Semua di sini isim. Terus untuk fiil contohnya apa? Fiil ini juga nanti dibagi tiga. Ada al-madhi yang terjadi di masa lampau. Kemudian al-mudhari terjadi saat sekarang atau sedang berlangsung atau nanti yang akan datang. Kemudian al-amr atau perintah. Nah, perintah atau tolab ini fiilnya akan datang ya, belum terjadi. Contohnya doroba. Dari kata doroba, fiil madhi, maka fiil mudhari'nya adalah yadribu. Ada tambahan huruf ya di depannya. Yang ini menunjukkan huruf atau fiil mudhari ya. Huruf yang menunjukkan bahwa ini adalah fiil mudhari. Kemudian untuk fiil amrnya adalah idrib. Ya, idrib. Ada hamzah wasol. Hamzah wasol didatangkan karena apa? Karena huruf dhad di sini dia berharokat sukun, maka tidak bisa dibaca. Orang Arab tidak membaca awal huruf dengan sukun. Gimana bacanya? Tidak bisa ya? Baik, lanjut. Nah, di sini dari kumpulan huruf dan isim, kemudian kata kerja, ini membentuk jumlah mufidah atau kalimat sempurna yang mana bisa dipahami maknanya. Nah, contohnya di sini adalah al-jumlah ya. Ini jumlah ini dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa kita kalimat. Al-jumlah mufidah, jumlah sempurna. Zahaba Muhammadun ila suqi. Ini zahaba ada fi'il madhi. Kemudian Muhammadun di sini adalah isimnya. Ila di sini adalah huruf. As-suqi di sini adalah isim. Ya. Jadi dalam satu kalimat, dalam bahasa Indonesia, dalam satu jumlah ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata. Ya, 4 kata. 4 kalimat yang menyusun jumlah tersebut. Telah pergi Muhammad ke pasar atau Muhammad telah pergi ke pasar. Seperti itu. Tayyib. Ini slide bagian yang pertama. Terus kemudian kemarin kita juga telah belajar tentang ciri-ciri isim. Ya, di sini ciri-ciri isim atau alamatul ismi, tanda-tanda isim atau kata benda ya. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membedakan antara kata benda dengan kata lainnya. Ini fiil atau kata kerja. Yang pertama didahului oleh alif lam atau al atau lam ta'rif. Kemudian yang kedua ada tanwin di huruf akhir kata tersebut. Yang ketiga harokat kasroh di akhir. Ya. Yang keempat ada huruful jar atau didahului huruf jar. Nah itu pasti sudah jelas isim. Kemudian yang kelima ini belum ya penisbahan ini. Al-mudhafun ini tambahan. Al-mudhafu dan al-mudhafu ilaih. Ini penisbahan kata. Misalnya contoh. Kata kitabun digandengkan dengan Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Nah itu adalah contoh dari isim. Karena fiil tidak mungkin beridhofah. Yang beridhofah hanya isim. Nah di sini penjelasannya. Yang pertama yang didahului oleh alif lam. Contohnya al-masjidu, al-ustadu, al-quruna. Ya kemarin ya, asyamsu. Kata kerja atau fiil itu tidak dapat didahului atau dimasuki alif lam. Jadi mudah sekali untuk membedakan apakah ini isim ataukah ini fiil. Ya kalau ada dilekati alif lam berarti sudah pasti itu adalah isim karena alif lam tidak memasuki fiil. Terus kemudian yang kedua, ini kaidah lagi. Jika ada alif lam dan tanwin tidak mungkin ditemukan bersamaan dalam satu isim.
Sehingga ketika suatu isim itu dimasuki alif lam maka tanwinnya harus dihapuskan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya ini, al-masjidu. Maka jika dilekati alif lam maka bukan dun lagi tapi du, toma saja. Namun ketika alif lam ini dihapus bisa berubah menjadi masjidun dengan tanwin. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Ciri yang kedua itu diakhiri dengan tanwin. Nah, ini ya, masjidun, ustadzin, atau ustadzun, ustadzan, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan, syamsun. Nah, ini semua diakhiri oleh tanwin. Adapun fiil tidak memiliki tanda tanwin di akhir hurufnya. Dorobun, ini salah ya, tidak benar. Doroba yang benar, karena dia fiil. Kemudian yang ketiga ada harokat kasroh. Harokat kasroh. Contohnya ini, Masjid Kuba. Masjid Kuba ini harusnya Tomah ya. Kemudian Al-Kursi. Nah, biasanya ketika dia berharokat kasroh ini pasti ada huruf jar di depannya. Misalnya ya, kita misalkan fi Masjid Kubain alal kursi min Muhammadin. Nah, semuanya. Jadi, ketika dia berharokat kasro, pasti di depannya ini ada huruf jar. Nah, ini pembahasan bawahnya. Kemudian dia didahului huruf jar. Huruf jar ini, jika dia berada pada sebelum isim, maka menjadikan isim itu berharokat kasro. Contohnya, ilah. Atau di sini contohnya langsung ada al-masjidu. Awalnya al-masjidu. Kemudian ketika didatangkan huruf jar di depannya fi, maka menjadi fil masjidi. Ya, harokat akhir dari huruf dal ini udah lagi nggak dhammah, tapi dia berharokat kasroh. Begitu juga dengan an. An dari ketika memasuki isim maka menjadi bukan lagi an anasun tapi an anasin. Nah, ini harokat akhirnya berubah menjadi kasroh. Kemudian asuku ketika dimasukin ilam jadi ilas suki ya berharokat kasroh. Nah, ini kalau di sini ada contoh dalam Al-Qur'an, Zoharol fasadu fil barri wal bahro. Ya, lah ini fil barri adalah isim karena didahului oleh huruf jar, alif lam dan huruf akhirnya kasr. Nah, di sini ada tiga contoh isim yang melekat pada isim tersebut. Yang pertama, fil bari al didahului oleh apa? Dilekati oleh alif lam. Kemudian sebelumnya ada fi. Nah, terakhir dia berharokat kasr. Jadi ada tiga ciri isim di dalam kata al-bari. Kemudian yang al-bahri ini juga sama. Terus kemudian di sini al-fasadu karena dilekati oleh alif lam ya, maka dia juga isim. Tapi di sini cirinya cuma satu aja, ya al-fasadu. Kalau al-filbari tadi contoh cirinya ada tiga. Yang pertama didahului oleh huruf jar, yang kedua dilekati oleh alif lam, yang ketiga berharokat kasroh. Tamam. Kemudian berikutnya, yang kelima al-mudhaf dan mudhaf ilahi ini tambahan ya, penisbahan. Kalau di Durus Luga udah dipelajari yang ini. Singkatnya disebut sebagai penisbahan. Nah, ini contohnya kata kitabun sebagai mudhof dan Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Keduanya ini merupakan kata yang terpisah. Tapi keduanya ini bisa disandarkan satu dengan yang lainnya. Contohnya kalau digabungkan menjadi apa? Dari kata kitabun dengan Muhammad menjadi kitabu Muhammadin. Kitab milik Muhammad atau kitab Muhammad. Maknanya di sini adalah buku ini miliknya Muhammad, kitabu Muhammadin, kitabnya Muhammad. Seperti itu ya. Nah, di sini contoh lagi.
baitun, kemudian disandarkan dengan hindun. Jadi apa? Tanwin yang pertama hilang. Tanwin dari isim yang pertama itu hilang. Baitu hindin. Kemudian hindunnya berubah menjadi hindin, kasroh. Kemudian yang di sini adalah ka'batun, bersandar dengan lafaz Allah menjadi ka'batullahi. Tanwinnya hilang menjadi dhamma saja. Allahi menjadi harokatnya kasroh. Nasrun. Kemudian beridhofah dengan Allah menjadi nasrullahi. Ya, baik. Sampai sini murojahnya ada yang mau ditanyakan, Mahat? Izin bertanya, Ustazah. Ya, silakan. Afwan Ustazah, tadi kan tadi Ustazah menyampaikan beberapa huruf jar ya Ustazah. Nah, itu huruf jar yang tadi di slide Ustazah itu apakah sudah baku memang seperti itu atau ada huruf jar yang lainnya Ustazah? Soalnya saya kan baru belajar gitu, jadi masih belum tahu gitu Ustazah. Mohon Oh ya, penjelasannya. sudah baku. Tadi ya sempat screenshot nggak, Umi? Yang tadi. Belum Ustazah, Ya, nanti saya mungkin saya belum murojaah kembali. foto saja banyak yang sepuh kayaknya tadi Nggak. pada begini-begini kalian. Apa Ustazah, boleh itu nggak di-share aja Ustazah Di-share PDF-nya screen atau apa lagi. Ustazah biar mempermudah. Enggak, saya foto nanti saya share di grup. Soalnya banyak yang tadi juga ngelihatnya begini-begini, saya udah setengah. Kasihan yang sepuh-sepuh. Saya izin foto Ya, saja. sebenarnya Saya share ulang. slide PDF yang tadi itu ada link ringkasan yang kita pelajari kemarin. Ya, yang Iya, kemarin maksudnya kita kalau bisa malah kita lebih enak baca ringkasannya kali jadi barangkali untuk bisa dipelajari di rumah. Kalau PDF kan bisa saya cetak gitu loh Ustazah, bisa dicetak barangkali. Ya mungkin Ustaz enggak, itu kali. Kita foto aja, di foto aja. Kalau PDF mungkin ini. Boleh dipoto saja? ya, sebentar ya. Umi Boleh, yang izin boleh Nani nanya. tadi susah ngelihatnya. Kasihan beliau. Dari satu Izin boleh saja. nanya Ustazah. Iya, boleh silakan Umi. Ya, di sini huruf jarnya yang dimaksud huruf jarnya itu apa saja ininya? Yang dikelompokkan sebagai huruf jar itu apa saja? Di sini nggak ada contohnya soalnya huruf jar itu apa? Huruf jar itu apa? Huruf jar itu yang menyebabkan isim setelahnya berharokat kasroh, Umi. Huruf jar itu yang menyebabkan. Oh ya, siap. Iya, nah itu huruf jar itu pengertiannya huruf yang menjadikan isim setelahnya itu kasrah. Misalnya ada kata di sini masjid ya, awalnya itu al-masjidu, al-masjidu. Nah, ketika didatangkan huruf jar fi, misalnya ya, fi, maka al-masjidul ini, al-masjidu itu sudah tidak Tas lagi berharokat dulu. al-masjidi. Menjadi lil masjidi. Nah, seperti itu. Nah, Jadi terus di cirinya sini itu ya, cirinya kalau dia menjadi isim jangan dikasrohkan. gini, Ana paham maksudnya. Maksudnya ciri dari huruf jar itu ya. Nah, Iya. huruf di sini tidak memiliki ciri, Umi. Jadi, ketika kita tidak mendapati ciri yang ada pada fiil dan isim, maka dia termasuk dari huruf jar. Paham ya, Umi? Jadi gini Enggak. misalnya. Belum paham ya? Mohon maaf. Ya, jadi belum paham ya. Jadi begini, kan unsur penyusun suatu jumlah atau kalimat ya, itu ada 3. Yang pertama ada huruf. Nah, di sini kita kotakkan dulu. Huruf di sini yang dimaksud adalah huruf ma'ani. Huruf Ya. yang Ini yang di slide Ustazah di buku ini halaman berapa? Ini enggak ada, beliau ringkas. Oh, enggak ada. Siap. Ya. Ada halaman 4. Halaman 4 kalau Halaman di buku. 4. Kalau Halaman ibu 4 yang kan? halaman 4 yang buku kuning ya? Buku Kalau kuning. kitab anak kan kitab lama ya, itu di halaman 4. Kalau kita baru halaman berapa, 6, Kak nih? 6. Halaman 5. Oh, ya. Ada siap. Ya, ada ya. Nah, Ya. itu dia. Itu Jadi yang saya maksud tadi ya. Jadi tadi ya, unsur penyusun kalimat, ya kalimat di sini kita memakai yang bahasa Indonesia ya, biar nggak bingung ya antara jumlah kalimat kata itu kan beda-beda ya penyebutannya. Sekarang kita pakai kalimat dulu. Unsur penyusun kalimat itu ada 3. Ada huruf,
ada isim, ada fi'il. Iya. Ya, yang pertama ketika kita membahas tentang huruf, di sini kita kotakan dulu biar dia tidak melebar. Huruf di sini dalam bahasa Arab adalah huruf yang memiliki arti, yakni huruf ma'ani. Adapun huruf abjadiyah udah kita lupakan ya, bukan lagi dia unsur penyusun kalimat. Paham sampai sini? Iya, Ustazah. Cina? Paham. Baik. Kemudian yang Unsur kedua. penyusun kalimat, iya. Nah, yang kedua ada isim. Isim cirinya ada 5 yang sudah kita pelajari tadi, kita sebutkan tadi ya. Iya. Nah, salah satunya ciri isim itu didahului oleh huruf jar. Nah, di sini huruf jar ini termasuk huruf yang kita bahas tadi, huruf ma'ani. Paham sampai sini? Iya, Paham. siap. Ya. Terus yang ketiga itu ada fi'il, yakni kata kerja. Kata kerja di sini yang berkaitan dengan waktu. Bedanya dengan isim, kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, tapi kalau kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Adapun ciri-ciri fi'il nanti akan kita bahas. Nah, setelah kita membahas ada ciri-ciri atau isim dan ciri-ciri fi'il, maka di antara ciri-ciri yang tidak ada pada isim dan fiil itu pasti sudah termasuk pada huruf. Contohnya, kalau kemarin kita bahas itu ada di latihan itu ida, ya, di halaman 9 mungkin 11 kayak halaman 11 ya, di tempatnya Umahat. Ida. Nah, ida di situ termasuk tidak ada di situ ciri-ciri isim atau fiil. Maka sudah dipastikan itu adalah huruf. Nah, seperti itu, Mi. Jadi, huruf ini sebenarnya paling mudah mendeteksinya. Kalau tidak ada dalam ciri isim atau ciri dalam ciri fiil, berarti dia termasuk kepada huruf. Sampai sini, kira-kira penjelasan Ana bisa dipahami tidak, Umi? Iya, bisa. Alhamdulillah. Ya, yang lainnya? Ustazah Tadi. ya. Kalau Iya, Umi siapa nih? Yuyun. Umi ya. Boleh sambil disebutkan namanya biar saya hafal ya. Ya. Ya, Umi Yuyun silakan. Saya barusan yang mau, Ustazah. Oh, yang Ma ya. Ya. Iya, yang Ma. Umi Yuyun suaranya Afan. Di tempat saya kok putus-putus ya. Oh Umi iya, sini. Puan izin bertanya, Ustazah, Mm-mm. penisbahan itu apa ya? Penisbahan itu kata sandaran. Jadi misalnya gini, cara mudahnya kita memahami penisbahan itu, misalnya ada 2 kata nih, ada buku dan Muhammad. Buku ini kan memiliki arti tersendiri, kitabun ya, kitabun buku. Kemudian Muhammad itu juga nama orang. Nah, 2 isim ini, 2 kata ini mau kita gabungkan agar dia menjadi satu kata. Satu kata yang memiliki arti. Bukunya ada buku, ada nama Muhammad. Terus kita mau gabungkan bukunya Muhammad. Nah, itu namanya penisbahan, Umi. Bisa juga kepemilikan ya? Iya, kepemilikan. Bisa juga kepemilikan. Contohnya tadi kan ada kata kitabun. Ya, kitabun digandingkan dengan Muhammad. Jadi kitabi Jadi buku Kitabun. Ada Muhammad. Menjadi apa? Hilangkan tanwin yang di depan. tapi Kitabu, doma. Terus kemudian Muhammadnya menjadi kasroh. Muhammadin. Di sini nanti pembahasannya tidak usah terlalu mendetail. Karena ini nanti akan ada di pelajaran berikutnya. Insya Allah ini cuman ini aja ya. Kalau di Durusul Lugah memang sudah dipelajari. Tapi kalau di sini belum dipelajari. Nanti ini di bab-bab agak tengah. Kalau nggak salah mudhof ilah ini. Nah seperti itu gambarannya ya. Insya Allah nggak akan mana ini di kuisis nanti misalnya.
Tapi kalau untuk mudofnya akhirnya berharakat doma, mudof ilainya harus kasroh gitu. Iya, wajib berharokat kasroh. Oh, jadi nggak bisa ganti-ganti ya, itu Nggak tetap aja bisa. Umi. Mm-mm. doma dan setelahnya Kalau kasroh. kalau mudhof dia tergantung apa huruf di depannya. Tapi kalau mudhof ilaih dia selalu majrur kasroh. Ya, Misalnya syukran jadi tahu saja. Afan jazakillah. mudhof artinya apa Ustazah? Mudhof, Mudhof itu kata yang disandarkan. kata yang disandarkan. Siap. Nah, kalau mudhof ilaih yang disandari, yang menjadi tempelannya. Itu bahasa mudahnya ya, Umi ya. Ya, Toyib. Kita Saya mau cukupkan dulu foto nggak pembahasan ini. foto-foto Ustazah jadinya. Kapan mau fotonya ini? Pembahasan mudhof ilaihnya. Yang awalan Ustazah, yang awalan. Awalan. Wah, Dari nomor 1. ya, Udah Ustazah. Udah Ustazah. Kedua, mm, 3. Keempat Ustazah. Kelima, keenam, ketujuh. udah cukup. Udah Ini latihan. latihan. Baik. Saya share ya sahabat semua ya. Biar enggak Baik, Ukti Vina. Alhamdulillah ada yang bantu. Siap, jazakillah khair Ustina. terima kasih. Ya, Ngeliat yang Endro kasihan sampai begini-begini. Iya, kecil tulisannya. Iya, makanya Bukan saya yang tahu. bukan yang Indro aja, yang Oh mah iya, juga susah semuanya tadi mohon maaf. ngeliatnya. Masya Allah, Masya Allah. Saya juga susah lihatnya, Ukti. Iya, saya begitu ya. HP-nya dimiringkan, Umi. Apa ya namanya itu? Diberikan saja. Nah, biar lebar ya, atau enggak nanti agak dicubit gitu di masing-masing screen. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Sedikit ini sebelum ke jumlah mufidah kita lanjutkan dengan ciri-ciri fiil. Insya Allah nanti bila agak kecepatan nanti bisa ini ya sambil murojaahnya lewat apa rekaman ya, Umi ya. Ya, Baik, insya Allah kalau Ustazah. begini dengan cara begini kita tikror terus, kemarin yang dipelajari kita ulang terus itu akan lebih menempel daripada kita ngejar suatu bab cepat selesai tapi nggak ada yang nempel. Nah, sepertinya kemarin kita kitabnya sekarang ini flyer untuk apa ringkasan-ringkasannya, ibaratnya seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke nanti setelah ini boleh bertanya kalau selesai di alamat fi'ili. Alamatul fi'ili, ya tanda-tanda fi'il atau kata kerja. Yang pertama ini didahului kode ya. Kemarin sudah kita bahas. Terus kemudian artinya kode itu apa? Sungguh. Terus kemudian diawali huruf saufa akan. Kemudian didahului oleh sin atau sa ya, maksudnya sa. Sa akan juga. Nanti ada perbedaan antara saufa dan sa. Kemudian ada huruf ta'ut ta'nisis sakinah. Huruf tak sukun yang menunjukkan taknis. Taknis ini apa? Taknis ini perempuan. Misalnya kalau doroba, doroba itu artinya memukul menjadi apa? Dorob. Dorobat. Nah, iya. Bentar. Nanti ada di bawahnya ada contohnya. Itu ya. Ya ini satu kita pelajari. Kita ini lagi. Kita akan lagi. Ya ini didahului oleh kode. Kata yang didahului kod sudah pasti itu adalah fiil. Adapun isim tidak akan didahului oleh kod. Sebentar, mungkin biar agak lebar, Ana. Besar nggak Umi kalau begini? Kecil juga. Lebih kecil saja. Gak apa-apa, bisa dikecilin, bisa digedein pakai tangan sendiri Yang ya. tadi, yang udah ya. kayak begini. Yang begini yang paling besar Ustazah. Ya, ya, ini Yang paling begini kelihatan. yang paling besar. Kalau tadi kecil sekali. Tayo. Ya. Oke, kita. Nah, di sini
Dahulu dengan kode. Contohnya ya, di sini ada qad qomatis shalah. Ya, dalam lafadz iqomah ya. Nah, karena dia kemudian ada qad, maka lafadz qomat ini sudah dipastikan bahwa dia adalah fiil. Kenapa? Karena dia didahului oleh qad. Kemudian yang ciri kedua, dia diakhiri oleh tak sukun yang menunjukkan taknis. Taknis tadi apa? Menunjukkan apa? Perempuan. Perempuan. Iya. Nah, di sini ada sedikit penjabarannya. Jika qad masuk ke dalam fi'il madhi, maka maknanya adalah untuk menekankan. Namanya itu lit ta'kid, menekankan. Ya, untuk menekankan. Itu maknanya. Contohnya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi di sini penekanan bahwa orang-orang beriman itu sangat beruntung. Kayak gitu ya. Sungguh. Terus kemudian jika qad itu masuk ke fi'il mudhari, jadi ada dua tadi yang dipelajari, masuk ke fi'il madhi, maka maknanya Ya. sebagai litakid atau penekanan. Nah, sekarang kalau masuk ke fi'il mudhari, itu maknanya apa? Menjadi terkadang. Bisa saja atau seringkali atau biasanya. Jadi contohnya begini. Yan khohul kaslanu. Berhasil orang malas. Ini kan nggak mungkin ya. Maksudnya jarang terjadi kan. Orang malas kan nggak akan, jarang yang berhasil. Nah, ini pengecualian. Bisa jadi, bisa saja gitu loh, maksudnya. Terkadang. Itu artinya dari apa namanya qad. Jadi kalau dimasukin nih tadi qad yan khohul kaslanu. Terkadang ya, terkadang orang malas itu berhasil, tapi jarang kita jumpai. Terus kemudian ketika ini yang sering terjadi ya, sering kali kita jumpai ini. Yanjahul mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Ya, seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, ini qad di sini maknanya seringkali. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, ciri dari fiil adalah didahului oleh saufa, yakni kelak. Kata-kata yang didahului oleh saufa adalah fiil. Ya, kemudian contohnya saufa ta'lamun. Ini di surat apa? Cuma kalau saufa ta'lamun. Ayo, surat apa? Kalau tahu tak lama dari yakin terus Maun Iya. Maun ya. Ya, kelak kalian akan mengetahui. Ta'lamun merupakan fiil. Karena apa? Karena didahului oleh saufa. Nah, ini perbedaan nanti antara saufa dan sa. Seakan. Ya. Kalau kata saufa ini maknanya kelak, di kemudian hari. Ya, kalau yang di sini dalam surat tadi itu saufa ta'lamun itu kelak di kemudian hari, ya, ini di hari kiamat. Menunjukkan jarak waktu yang sangat lama, tawil, sangat lama waktunya. Kemudian kalau isim tidak bisa didahului oleh saufa. Yang ketiga, didahului oleh sa, akan. Sata'lamun. Nah, sekarang tadi saufa ta'lamun, sekarang sata'lamun. Kalian akan segera mengetahui. Nah, sin di sini sa maknanya adalah akan nanti. Berbeda dengan saufa. Jika fil didahului oleh huruf sa, maka akan menunjukkan akan segera terjadi. Dan jarak waktunya itu kalau sa itu pendek. Mungkin bisa beberapa waktu yang akan datang. Beberapa waktu artinya di sini adalah beberapa jam atau besok gitu ya. Nah, kalau saufa tadi itu waktunya lebih lama dari sa. Terus kemudian yang keempat, ciri dari fiil adalah huruf tak sukun yang menunjukkan taknis atau muannas, perempuan. Ta'ut ta'nitis sakinah. Ya. Jadi kalau ta'ut ta'nis sakinah itu ini loh, yang ada di komat tak ini. Nah,
ini menunjukkan bahwa fiilnya ini untuk mu'annas. Dia mufrad mu'annas. Mu'annas itu apa? Mu'annas itu wanita. Telah berdiri Fatimah. Qomat Fatimatu. Nah, jika ada fiil seperti ini, maka failnya di sini harus yang perempuan karena ini menunjukkan perempuan. Nanti insya Allah dibahas. Ini cuman apa namanya? Hasanah ini aja ya, pengetahuan aja. Terus catatan di sini, fiil yang dimasuki tak ta'nis disebabkan karena fiil disandarkan kepada fa'il mu'annas atau pelakunya perempuan. Di sini Fatimah perempuan apa laki-laki? Puan. Nah, perempuan. Jadi kalau ada perempuan, fiil di depannya itu selalu ada huruf tak sukunnya ini ya. Tak sukun, tak ta'nis, maftuhah. Taknya terbuka. Kemudian, adapun jika fiil disandarkan kepada fa'il muzakkar itu apa? Pelakunya adalah laki-laki, muzakkar. Kebalikannya dengan mu'annas. Maka tidak perlu lagi ditambahkan tak ta'nis. Contoh kalimatnya. Koma Muhammadun. Karena di sini Muhammadnya laki-laki, maka fiilnya di sini juga harus menyesuaikan. Dia tidak boleh ditambahin tak sukun. Itu ya. Nah, ini Umi Sina udah difoto? Di sini ada contoh penerapan dhamir terhadap bahasan ya. Ini boleh buat pengetahuan nanti nggak usah terlalu dipikirkan maksudnya yang ini akan berjalan sesuai dengan bab-bab yang kita pelajari ya. Baru Sudah satu, yang nomor 1 Ustazah saya baru foto. Mohon maaf tadi ada telepon karena ada telepon ada chat Ustazah libur katanya. Yang nomor 1 sekarang nomor 2. nomor Yang 2. 3 yang di 3 nomor 2. Ini? Ya, Oh nomor 2. iya. Udah Ustazah. Nomor 2, nomor 3. Empat. Baik. Nah ini Ana telah Ini juga dipoto apa? Ini foto juga Ustaz. Ana jelaskan sedikit ya ini ya. Ini sebenarnya kita fokus pada domirnya aja karena domir ini nanti akan kita bawa dari awal sampai akhir pembelajaran. Paling kita harus mengetahui ya, bahwa ada 14 domir. Yang pertama ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, gini, ngapalinnya 3-3 gini untuk mempermudah. Kenapa nanti akan jelaskan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, nahnu. Cara garis besar seperti ini. Kalau untuk muzakkar laki goib, goib itu orang ketiga, ya. Kemudian dia huma-huna ini perempuan, dia juga goibah. Nah, bedanya kalau laki-laki goib, kalau perempuan goibah ada haknya, tak marbutohnya. Kemudian ini juga orang ketiga. Terus ini sekarang anti antuma ante anta antuma antum anti antuma antuna. Kita lihat di sini ada dua kata yang sama. Astagfirullah. Sampai mana tadi? Ini dan ini juga untuk laki-laki. Laki-laki dia adalah mukhotob. Mukhotob ya. Anta, antum. Yang ajak bicara. Orang kedua. Kemudian anti antum antum antunna ini sama, tapi dia untuk perempuan. Ya, mukhotob juga sama yang diajak bicara orang kedua juga. Nah, ini ana nahnu adalah mutakallim.
orang pertama yang berbicara. Kalau ini bisa buat laki-laki atau perempuan, tergantung siapa yang berbicara, gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini wazannya nanti aja kita pelajarin. Sekarang, ya cukup dulu. Dari situ tadi ada yang mau ditanyakan, Umahat. Dari murojaahnya. Ciri, fa'il, isim, dan huruf. Tadi kelewatan catatannya yang huwa huma hum itu untuk laki-laki, yang hiya huma Ada hunna di grup yang perempuan. saya udah fotoin ya. Nanti Oh ya, Oma siap, ada di grup. Ada di grup saya udah foto semuanya. siap. Masya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang sekilas tentang anak tadi, murojaah kita? Mahat? Nggak ada ya? Insya Allah nanti penjelasannya boleh mendengarkan lagi rekaman ya. Kita hari ini masuk ke dalam jumlah mufidah. Ya, bismillah. Di sini adalah definisi dari jumlah mufidah. Ya, ini apa? Jumlah mufidah itu susunan atau gabungan dari beberapa kata yang menjadi arti sempurna. Contohnya di sini ada huwa mariyadun. Dia sakit. Anta ustadun. Engkau seorang guru. Kalau perempuan, anti ustadzah. Ya, antanya diganti anti, ustadzunnya menjadi ustadzatun. Terus kemudian kalau misalnya dia yang sakit ini perempuan, jadi apa? Iya. Hiya mariyadotun. Ya, mariyatonya ditambah dengan tak marbutoh, mariyadotun. Nah, kalau perempuan, nah ini yang menunjukkan perempuan yang ini ya, tak marbutoh. Jadi kalau di depannya ini perempuan, maka di belakang ini ya juga harus perempuan. Dengan tanda apa? Dengan menambahkan tak marbutoh. Terus kemudian di sini jumlah al-mufidah lagi contohnya wa yaktubu 'alas saburati. Nah, di sini semua udah kita pelajari, ada di sini huruf, ada isim. Ia sedang menulis di papan tulis. Huwa di sini dia laki-laki, satu. Kemudian yaktubu di sini fiilnya untuk huwa karena menunjukkan waktu yang sedang terjadi, maka menggunakan yaktubu ya, ada huruf ya. Huruf ya di sini adalah tambahan. Namanya di sini adalah huruf mudhoro'ah. Ya, huruf ya tambahan atau huruf mudhoro'ah. Nah, di sini salah satu yang menjadi ciri bahwa ini adalah fi'il mudhari. Ciri fi'il mudhari itu diawali dengan huruf ya. Nah, di sini ada keterangan jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalam atau kalimat sempurna kalau dalam bahasa Indonesianya. Yakni gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna yang terdiri dari subjek, predikat.
Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Kalau misalnya cuman huwa, termasuk kalimat sempurna bukan? Bukan. Bukan. Apa namanya, tidak ada padanya itu predikatnya, cuman ada subjeknya aja. Dan kemudian orang yang mendengar juga belum paham maksudnya apa. Dia, gitu aja. Kalau huwa maridun, oh berarti dia ini sedang sakit atau dia sakit. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada lafaz uktub. Ini namanya fi'il amr ya. Fi'il amr itu tandanya bisa kita ketahui di akhir kata, yakni harokatnya sukun. Namanya ya, harokatnya sukun. Bukan harokat ya, tandanya. Karena sukun itu bukan harokat, tandanya sukun, huruf terakhirnya sukun. Disebut jumlah, satu jumlah. Nah, ini uktub, ini sudah disebut jumlah. Walaupun terdiri dari satu kata. Karena apa? Karena dia mempunyai arti tulislah oleh kamu. Nah, kalau sudah ranah ini berarti kita harus mengetahui di sini ada fa'il atau orang yang bukan maf'ulun bi ya. Tulislah olehmu. Jadi di sini ada kata perintah. Ini fil amr atau kata perintah yang ditujukan untuk satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki itu lawan bicara ya. Lawan bicara. Uktub tulislah. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan menambahkan ya mutakalim. Nah, ini ada di sorof. Tadi kita di awal ini ya. Uktubi, ini untuk perempuan. Isyrob, minumlah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, isyrobi, minumlah. Gitu. Jadi menambahkan ya mutakalim. Adapun harokatnya, dia mengikuti ya mutakalim ini. Karena ya sukun itu selalu disandarkan dengan huruf yang harokatnya kasroh. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ikro. Di sini juga untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan gimana? Ikroi. Ya, ada juga. Terus kemudian ijelis, duduklah. Kalau untuk perempuan ijelisi. Nah, seperti itu. Kalau isma, dengarlah. Kalau untuk perempuan gimana? Isma'i. Nah, gitu ya ditambahin ya sukun. Jadi kalau Itu. isim ditambahin tak marbuto, tapi kalau fi'il ditambahi ya. Gitu Iya, saja. kalau untuk perintah. Tak Kata marbuto. kerja ya. Iya, tak marbuto itu selalu ada pada isim. Isim. Iya, gitu. Fi'il ya. Ya apa Iya. namanya Ustaz ya? Nah, ini tadi perlu diingat ya, ini adalah fi'il amr. Kan ada kita belajar tadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini adalah fi'il amr. Ya, kita ini sebentar satu coba dari kata uktub. Uktub itu berasal dari kata ba. Bukan kata ba ya, kata ba. Cepat. Kata ba. Fi'il mudhari yaktubu. Nah, ini kemudian mudhari'nya mudhari apa? Amarnya uktub. Ini madhi. Ini mudhari. Ini amr. Kata ba ini nanti tasrifannya itu ada 14. Umahat. Insya Allah nanti pekan depan kita yang di slide berikutnya yang tadi anak plus itu ya. Karena kita belum mempelajari ke situ. Nah, di situ. Jadi ini untuk laki-laki semua ya ini. Untuk laki-laki mudzakkar. Karena apa? Kita lihat yang pertama
dia tidak ada tak taknis. Kalau untuk perempuan dia pasti ada tak taknisnya. Ya, jadi ini adalah tasrifan dari kata uktub. Awalnya kataba, yaktubuna. Ketika kita mencari dalam kamus, kalau kita mencari uktub itu nggak akan ketemu sampai hari kiamat. Itu Jadi kita tengah lihat mudori ya Ustazah. Tengah apa? Madi, maudi, terus mudori, amar. ini mudori ya. Mudori itu tandanya ini loh, diawali huruf ya. Tadi namanya ya apa? Ya, apa tadi? Ya apa? Ayo. Iya, huruf ya mudoroah, huruf mudoroah ya. Huruf mudoroah. Itu ciri dari fi'il mudhari. Mudori sendiri artinya apa Ustazah? Kata kerja yang terjadi saat sekarang atau yang akan datang. Nah, itu adalah pengertian dari fi'il mudhari. Ya, kata kerjanya itu berkaitan dengan waktu. Nah, kalau mudhari berarti waktunya sekarang atau yang akan datang. Kita lanjutkan ke jumlah mufidah ya. Bagian jumlah mufidah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditandai dulu. Nanti habis itu eh, silakan di akhir nanti ya. Kemudian jumlah mufidah, pembagian jumlah mufidah atau kalimat sempurna ini ada dua, yakni jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Berarti kita mudahnya mengingat seperti ini. Jumlah ismiyah berarti jumlahnya ini itu diawali dengan isim. Ya, contohnya Aliyun. Nah, Ali ini adalah isim, ya, isim alam atau kata orang. Maka dia disebut jumlah ismiyah. Ini bukan Aliyu ya, Aliyun. Pakai tanwin. Pakai tanwin Aliyun mariyadu. Mariyadun. Ya. Ali sedang sakit. Ahmadu musafiruna. Ahmadu ini baru dia tidak boleh bertanwin. Nanti juga kita akan pelajari kenapa ada yang bertanwin, ada yang tidak. Kemudian di sini abi yaqra'ul Qur'ana. Ini bukan ayah tapi ayahku karena dia beridhofah dengan ya mutakalim. Dari mana? Dari abun. Dari apa? Tambah ana. Ini kemarin di mana ya? Di Durus Luga ya rasanya. Ya, dari sini jadi abi menjadi abi. Bukan abi ana atau abun ana, tapi menjadi abi. Nah, di sini abi yaqra'ul Qur'an. Ayahku berarti di sini ada ku. Ada huruf ya-nya ini ya mutakalim namanya. Oh, ya aku. Ayahku sedang membaca Al-Quran yaqra'u. Nah, di sini sedang membaca karena dia memakai fi'il mudhari. Qur'ana, membaca Quran. Terus kemudian yang kedua ada jumlah fi'liyah. Berarti, oh jumlah ini atau kalimat ini diawali oleh fi'il. Ya, kalau di sini Mariadun, kita lihat Mariadun bertanwin ya. Tanwin berarti dia adalah isi, maka ketika dia menjadi fi'il apa? Marido. Tanpa tanwin. Marido. Fa'ila ini wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Marido aliyun ya. Seperti ini, bukan lagi maridun aliyun, tapi marido. Karena marido di sini adalah fi'il. Fi'il tidak boleh bertanwin. Ini semua ada dalam tasrifan. Kenapa bisa marido, maridun? Nah, itu ada dalam tasrifan ya atau ilmu sorof. Aliyun di sini sebagai fa'ilnya. Ali telah sakit. Kemudian safaro Ahmadu. Safar dari kata safar kita itu berarti serapan dari bahasa Arab ya, Insya Allah. Safaro Ahmadu. Ahmad telah bepergian. Safaro menunjukkan fiil madhi yang telah lalu.
Ahmad telah bepergian. Terus kemudian dibagi lagi. Di ini lagi yang bawahnya dari kata tadi abi yaqra'ul Qur'ana. Yaqra'u abi al-Qur'ana. Yaqra'u abil Qur'ana. Boleh diwasol, boleh apa namanya? Diputus. Yaqra'u abil Qur'ana. Yaqra'u di sini adalah fiil mudhari. Abi, Abinya sebagai fa'il atau subjeknya. Al-Qur'annya sebagai objek. Itu ya. Nah, setelah kita perhatikan di sini, kita lihat di sini yang pertama ada kata Aliyun, Ahmadun, Ahmadu, kemudian Abi. Nah, kemudian yang di bawahnya Maridho, Safaro, Yaqra'u. Ya, kita lihat ya, yang berwarna merah di sini semuanya adalah isim. Kalimat yang diawali oleh isim. Kemudian yang kedua ini adalah fi'il. Kalimat yang diawali oleh fi'il. Yang pertama namanya jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Kemudian yang kedua adalah jumlah fi'aliyah karena didahului oleh fi'il. Ya, sampai sini silakan yang mau bertanya. Kalau abi itu sebagai subjek dia fiil atau fiil ya? Abi, Kalau sebagai subjek ini isim atau fiil? Abi. Kalau abi itu adalah isim karena subjek itu selalu terdiri dari isim, Oh ya. ya. Jadi kalau ini dalam bahasa Indonesia itu apa? Predikat. Ini subjeknya. Ini apa? Subjek, predikat, objek ya. Ini objeknya. ya predikat. SEO. Nah itu. Yang perlu diingat kalau ada kata setelahnya fiil berarti itu menjadi subjek dari kalimat tersebut. Dalam bahasa Arab, jika ada fiil pasti ada fa'ilnya. Nah, di sini abi ini namanya fa'il atau subjek. Ya, Ustazah. Iya. Ada lagi silakan yang mau bertanya? Afwan, Ustazah bertanya kalau tadi yang Maridho Ali itu apa Ustazah? Ini Umi siapa? Maridho itu ya Ustazah. Umi Kemata ya? Oh iya. Ustazah. Saya sambil menghafalkan ini suara dan namanya. Masya Allah. Iya, Afwan Ustazah. Ini dari kelas 11 terlambat Ustazah. Masya Allah. Afwan. Insya Allah nanti boleh mendengarkan. Gimana Umi? Coba diulang pertanyaannya. Ustazah yang Maridho Ali telah sakit Ali. Maridho itu tadi fiil termasuk termasuk fiil madhi. Yang contoh kedua ya. Yang Maridho Ali. Iya, ini Maridho termasuk fiil madhi. Fiil madhi. Ali kita lihat objek. Ali subjeknya. Ali subjek. Fa'il itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu subjek. Subjek, baik Ustazah. Kemudian yang di bawahnya juga sama ya Ustazah? Sama. Jadi kaidahnya seperti ini. Ketika kita dapati jumlah fi'liyah ya, ketika kita dapati jumlah fi'liyah, maka isim yang terletak setelah fi'il itu pasti menjadi subjeknya. Atau fa'il. Fa'il ya Ustazah. Jadi fa'il atau subjek. Iya Ustazah. Itu
Syukran Ustazah, jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakillahu khair. Ada lagi Umahat yang bertanya? Iya. Iya. Nah, kita lanjutkan Coba nanti sebentar. diulang lagi rekodnya. Iya, biasanya kayak gitu Umi. Sekarang masih loading. Nanti biasanya kalau Iya. yang kedua, insya Allah seperti itu memang belajar bahasa Arab. Intinya kita harus bersabar ya, bersabar Iya, walaupun Ustazah. agak mumet-mumet Ustazah gimana. Afwan, Ya, ini. Ustazah Afwan, yang kalau Abi itu tadi ya apa? Ya, Mutakalim. mutakalim. Mutakalim ya benar ya. Mm-mm. Ya, Ustazah. Di sini keterangan ya, kita lanjutkan sebentar. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu terdiri dari 2 pola. Nah, kalimat yang tersusun dari subjek predikat disebut jumlah ismiyah. Kemudian kalimat yang tersusun dari predikat subjek itu disebut jumlah fi'liyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada ya jumlah fi'liyah, ismiyah gitu nggak ada. Nah, terus kemudian kalau untuk menerjemahkannya, jika kita melihat jumlah fi'liyah, maka didahulukan dulu subjeknya. Misalnya kayak tadi tuh, Safaro Muhammadun, bukan telah bepergian Muhammad. Itu kan kayak gimana ya, nggak ini didengar tuh kurang enak gitu terjemahannya. Jadi Iya. yang benar gimana? Muhammad telah bersafar atau telah berpergian. Nah, seperti itu ya. Usahakan, biasakan ketika menerjemahkan seperti itu. Jika ada fiil, langsung cari failnya yang mana. Kemudian diterjemahkan seperti itu. Nah, ini contohnya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah telah bersabda. Nah, Rasulullah dulu, Rasulnya dulu yang pertama diterjemahkan. Baru kemudian qala. Ya, Pak, qala selain berkata, kalau untuk kita berkata ya, kalau untuk Rasulullah bersabda. Nah, ini kharajat Aisyah tuh. Kharajat Aisyah tuh. Yang pertama Aisyah dulu diterjemahkan, kemudian baru kharajat. Aisyah telah keluar. Nah, terus kemudian misalnya ayahku sedang sholat di masjid, bisa ditulis 2 pola. Nih, yang pertama kita memakai jumlah apa? Ismiyah. Ya, yang kedua memakai jumlah fi'liyah. Kita dahulukan dulu. Yang pertama jumlah ismiyah berarti isimnya. Ayahku, Abi. Nah, ini bersandar ya tadi. Sedang sholat di masjid. Berarti ini adalah apa? Fi'il mudhari. Yusolli. Nah, ada ya-nya di sini. Nah, ini menunjukkan dia adalah fi'il mudhari yusolli fil masjidi. Ya, ingat, apabila ada isim yang di depannya ada huruf jar, maka dia harokatnya kasroh. Isim setelahnya berharokat kasroh atau majrur. Kalau sekarang kita mengenalnya kasroh dulu. Nanti karena ada yang pengganti kasroh itu fathah, pengganti kasroh itu ada ya. Tapi sekarang kita pahamkan dulu kalau ada huruf fi gini masuk ke dalam alif lam ta'rif sini berarti dia berharokat kasroh. Terus kemudian kalau membuat jumlah fi'liyah gimana? Berarti sedang sholatnya ini kita dulu kan yusolli. Ini ada ya-nya ya. Sebenarnya ini yusoliyu. Ya, orang Arab berat mengucapkan yusoliyu. Maka di sini yusoli, ini ya-nya adalah alif lazimah. Atau alif bengkok kalau orang Indonesia bilang. Atau satu lagi, alif maksurah. Nah, yusoli abi. Terus kemudian yang kedua ada failnya. Setelah kita membuat fiil langkahnya, berarti yang kedua kita lihat failnya. Di sini berarti failnya ayahku.
Abi. Nah, berarti udah jadi. Tinggal keterangan tempatnya. Nah, di masjid ini ada dua kata ya. Satu di, yang kedua adalah masjid. Di berarti kita datangkan huruf jar. Fi artinya di. Kemudian masjid masjid di sini bahasa Arabnya al-masjidi. Nah, berarti ada 4 kata yang tersusun. Kalau abi, satu lagi ya. Semangat. Di abi ini ada dua kata ya. Jangan salah, bukan satu kata, tapi ada dua kata. Seperti tadi yang sudah disinggung. Yang pertama abun, kemudian ditambah dengan ana. Jadi nanti misalnya ada soal abi, ini termasuk berapa kata? Satu kata, dua kata, tiga kata? Termasuk dua kata ya. Menjadi abi. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Afwan, Ustazah izin bertanya. Ini Iya, ini siapa ya tadi? Sebentar. Bunda Yuyun Yuyun. ya. Ya. Ya, Nah, ya, itu Bunda, silakan. fi'il mudhorik yusolanya itu tadi ada depannya kan pakai fathah, yang kalau yang di yaqra'u. Kalau yang ini pakai domah itu kenapa itu saja? Ya, ini nanti kita belajarnya di tasrif. Kenapa dia berharokat domah? Ini panjang pembahasannya ya. Yang sekarang kita ini untuk dasarnya kita pegang dulu. Kalau sola bukan lagi ya soli ya, tapi you. Nah itu aja yang perlu diingat dulu. Nanti insya Allah bertahap kita ininya ya. Karena ini termasuk pembahasan fiil yang fiil nakis. Fiil nakis itu fiil yang dia berakhiran huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit kalau kita belajar di tajwid ya. Ada huruf ilat di situ. Huruf ilatnya mana ini loh? Ya ini atau alif. Oh, iya. Afan ya, ini bukan alif tapi ini namanya ya lazimah. Karena dia berharokat kasrah. Ya lazimah. Karena bagus ya yang tadi ya. Iya, yusoliyu. Awalnya tuh yusoliyu karena fikol berat orang Arab mengucapkan yusoliyu. Maka di sini apa namanya menjadi yusoli gitu bacanya. Ada lagi Umahat yang mau bertanya? Quran jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khair. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu halaqah pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kuisnya segera menyusul lewat Kak Nia ya. Baik, semoga yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kita terhadap bahasa Arab dan menambah rasa cinta kita untuk tetap terus istiqomah belajar bahasa Arab. Intinya satu, berdoa memohon pertolongan kepada Allah agar kita dikuatkan, diberikan rasa cinta untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena kalau nggak ada rasa cinta kita susah untuk belajar terhadap suatu cabang ilmu, gitu ya. Dan tentunya istiqomah, diulang-ulang, dibaca terus, paham tidak apa-apa, paham, tetap mengikuti pelajaran. Adapun ketika uzur, tetap mendengarkan rekaman supaya tidak tertinggal. Yang sering Ana sampaikan, ibarat belajar bahasa Arab itu seperti kita memiliki mata rantai. Ketika satu pelajaran kita tidak bisa mengikuti, maka mata rantainya akan putus. Nah, untuk menyambungkan kembali apabila kita tidak murojaah apa-apa yang sudah terlewat, itu akan susah sekali karena bahasa Arab antara satu bab dengan bab yang lainnya itu saling terikat, ya, saling keterkaitan, ya. Semoga Allah pahamkan dan mudahkan kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.